untuk setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan, bahkan lewat setiap pujian penyembahan ya Bapa. Kami dibawa Engkau Tuhan. Kami ya Bapa merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kuasa-Mu ya Bapa datang kepada kami Tuhan, menyembuhkan kami ya Bapa, memulihkan kami Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur Tuhan, kami percaya Tuhan akan bertumbuh Tuhan, bahkan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara tatap muka, biasanya hanya lewat video online. Kemarin selama 4 minggu akhirnya bisa bertemu lagi, melihat saudara dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Pada hari ini mari kita langsung buka saja di Matius 12 ayat yang ke-35. Matius 12 ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Silakan duduk saudara-saudara semua. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diciptakan Tuhan, kita dari awal mula dilahirkan di dalam dunia ini. Saya percaya kita sedang membawa perbendaharaan kita masing-masing. Perbendaharaan saya, perbendaharaan Papa, perbendaharaan Ongkokan itu pasti berbeda-beda isinya. Dan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu disebutkan katanya itu Thesauros. Thesauros itu artinya rumah penyimpanan harta yang berharga atau penting. Rumah penyimpanan harta yang berharga atau penting. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbendaharaan itu artinya adalah tempat menyimpan harta benda. Jadi kurang lebih artinya sama. Jadi dia tuh sebagai tempat untuk menyimpan sesuatu, tempat untuk menyimpan harta. Jadi kita setiap kali dalam menjalani kehidupan kita sedang membawa perbendaharaan kita. Jadi kalau ini kan digambarkan sebagai rumah penyimpanan. Ketika saya berbicara sama siapapun itu, berbicara sama Om Stefan, si Christine, sebenarnya saya sedang mendatangi rumah penyimpanan Om Stefan. Begitu juga sebaliknya Om Stefan juga sedang mendatangi rumah penyimpanan saya. Dan dari situ kita sedang melakukan sebuah pertukaran. Entah saya sedang memberikan sesuatu, Om Stefan menerima sesuatu, begitu juga Om Stefan sedang memberikan sesuatu kepada saya, tapi juga saya sedang memberikan sesuatu kepada Om Stefan. Yang jadi pertanyaannya saat ini saudara-saudara, yang jadi pertanyaan, apakah isi dari perbendaharaan saudara itu apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat? Firman Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Jadi tidak mungkin orang yang punya perbendaharaan yang baik keluar sesuatu yang jahat dalam kehidupannya. Begitu juga dengan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi kalau misalnya orang yang jahat, orang yang punya perbendaharaan yang jahat, tidak mungkin dia melakukan segala sesuatu murni kebaikan, murni kebenaran. Jikapun dia melakukan sesuatu
hal yang terlihat baik, saya percaya ada sesuatu di balik itu semua, saudara-saudara. Dan faktor utama yang mempengaruhi isi perbedaan kehidupan kita, yang nomor satu itu yang paling besar adalah komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena setiap kali kita menjalani kehidupan kita pasti bertemu dengan orang, bertemu dengan siapapun itu ketika kita bekerja. Bahkan ketika kita bangun tidur pun, saudara-saudara, kita ketemu sama keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Kita sedang membangun komunikasi di situ, dan di situ akan terjadi pembicaraan. Di situ kita akan mengeluarkan isi perbedaan kita kepada keluarga kita, dan menerima juga masukan dan kita masukin itu ke dalam diri kita, perbedaan diri kita. Dan konteksnya juga ketika kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, kita juga apakah kita sering berkomunikasi dengan Tuhan supaya perbedaan kita itu isinya benar-benar adalah isi yang baik, isi yang penuh dengan kebenaran. Dan jadi pertanyaan itu, jadi apakah komunikasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang baik atau yang jahat? Yang pertama yaitu komunikasi dengan sesama dulu, ya. Komunikasi dengan sesama manusia. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perbedaan kita itu juga bisa ditentukan dengan siapa kita bertumbuh, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita sering berbicara. Misalnya saya ngobrol sama orang yang suka tukang gosip, bukan ngobrol tapi hidup bersama orang yang suka gosip, suka ngomongin orang. Lama-kelamaan saya pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sekitar saya, lingkungan saya. Begitu juga dengan, apalagi saat ini, orang yang melemahkan iman dalam hal yang kadang sekarang COVID segala macam. COVID ini begini, COVID ini begitu. Kamu jangan keluar rumah, kamu jangan minum makanan ini, kamu harus konsumsi ini. Dan kita terima terus ketakutan itu, kekhawatiran itu, dan penuhlah perbedaan kita dengan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Tidak ada lagi ruang buat Tuhan bekerja. Tidak ada lagi ruang buat kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam perbedaan diri kita. Jadi kita ditentukan oleh orang-orang sekitar kita. Sebaliknya, misalnya kita bergaul dengan orang yang jujur, orang yang berintegritas, apa yang diucapkan lewat mulutnya itu seperti apa yang ada di tindakannya. Lama-kelamaan kita bergaul dengan mereka, kita hidup bersama dengan mereka, kita akan ikut kebiasaan baik itu, kita akan ikut hal-hal yang benar itu. Dan saya coba gali dari, kalau penelitian itu, memangnya manusia itu dengan orang lain itu gambarannya seperti apa? Ternyata ada penelitian bilang memang manusia itu cenderung mengikuti pendapat atau gaya hidup orang-orang di sekitarnya, karena itu memang udah alamiahnya manusia seperti itu. Jadi Tuhan kan menciptakan kita pada penciptaan Adam dan Hawa juga udah dibilang kalau tidak baik manusia itu hidup sendiri saja. Jadi memang kita tidak baik untuk hidup sendiri.
kita harus hidup bersama-sama dengan orang-orang sekitar kita. Yang jadi masalah adalah orang-orang sekitar kita itu bagaimana. Oleh karena itu kita harus mencari orang-orang yang benar untuk membangun kehidupan kita. Kita harus belajar memilih tempat kita bertumbuh. Apakah tempat kita bertumbuhnya itu baik atau tidak? Kita harus benar-benar memilih. Kalau pilihan kita suka dengan pilihan yang jahat, ya terserah saudara-saudara. Tapi saya rindu bahwa saudara-saudara di tempat ini adalah saudara-saudara yang rindu untuk punya rekan hidup, rekan kerja yang bisa membangun kehidupan saudara-saudara semua. Kita buka di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. Dua Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6, firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Saya ulangi lagi, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Paulus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan kehidupannya, Paulus itu mati-matian untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam perjalanannya juga Paulus banyak menemukan orang-orang yang menyesatkan, lingkungan-lingkungan yang menjauhkan diri dari kebenaran. Kata Paulus bilang, supaya kamu menjauhkan diri dari mereka. Kenapa kita harus menjauhkan diri? Karena kembali lagi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita tidak mungkin bisa bertahan, saudara-saudara. Kayak misalnya saya beriman banget hidup dalam lingkungan yang jahat, lingkungan yang suka judi, lingkungan yang suka kerjaannya curang. Lama-kelamaan saya akan melihat, dan yang segala sesuatu yang saya lihat, segala sesuatu yang saya rasakan itu akan masuk ke dalam diri saya. Jadi perlu ada orang-orang yang benar di lingkungan sekitar saya. Karena pada dasarnya Tuhan itu suka sama orang yang mencari kebenaran. Tuhan itu rindu dan menyukai orang-orang yang mencari wajahnya setiap hari. Caranya salah satunya ya dengan orang-orang yang mereka yang mencari orang yang benar. Mereka yang mencari bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kebenaran. Jadi jangan sampai ada kompromi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya mau ke gereja, teman-teman lagi ada ketemuan, ada kumpul-kumpul, atau emang ada komunitas begini-begini, yang ada kerjaan, ada kegiatan, ada yang lebih bagus daripada acara gereja, ya itu pilihan saudara semua. Tapi yang saya mau supaya saudara jangan kompromi dengan teman-teman yang seperti itu. Jikalau saudara-saudara mengikuti arus dunia, hiduplah seperti dunia tuntut dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara ketika hidup menantang arus dunia, hidup dalam kebenaran, kemuliaan Tuhan ada di ujung kehidupan saudara-saudara semua. Seperti juga contohnya Lot itu ketika dia hidup di Sodom dan Gomora, situ orang-orangnya sudah dibilang kalau Sodom dan Gomora itu jahat, Tuhan bakal menghancurkan Lot. Jadi Lot itu adalah orang benar, sehingga Tuhan mengirimkan kalau nggak salah dua orang malaikat untuk menyelamatkan Lot, untuk pergi dari Sodom dan Gomora, dan akhirnya berhasil kecuali istri Lot sendiri yang
jadi tiang garam. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita terus berusaha mencari kebenaran, terus berusaha mencari orang-orang yang pantas mengarahkan kita ke dalam Yesus Kristus, saya percaya Tuhan akan mengutus orang-orang yang benar itu bagi kehidupan saudara, hamba-hamba Tuhan, untuk kehidupan saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Apalagi kita keluarga GSPD Philadelphia Jamblang, saya percaya saudara-saudara juga akan dipakai Tuhan untuk menuntut saudara-saudara semua, saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, untuk datang kepada Kristus. Dan yang kedua adalah yang utama juga, komunikasi dengan Tuhan. Caranya gimana? Kita lihat di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Supaya perbendaharaan kita isinya baik, penuh dengan kebenaran Tuhan, yaitu lewat Roma 10 ayat 17 firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sumbernya adalah firman Kristus. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, mengisi perbendaharaan kita dengan penuh kebenaran? Salah satunya baca firman. Karena dalam Alkitab ini, saudara-saudara, itu suara Tuhan. Itu banyak sekali buat kehidupan saudara-saudara. Mungkin saudara belum bisa mendengar suara Tuhan yang audible lewat telinga saudara secara langsung, tapi saya percaya lewat membaca, merenungkan firman Tuhan, perbendaharaan kehidupan saudara itu akan menjadi kaya dengan firman Tuhan. Karena perbendaharaan kita ini selama kita hidup itu seperti, bisa digambarkan seperti dia tuh memperbarui isinya secara otomatis. Jadi misalnya saya ngobrol sama orang yang suka curang dalam pekerjaannya, dia pasti kan kasih tahu cerita-cerita tentang pengalaman kehidupannya, cerita-cerita bagaimana dia curang dalam kantornya, curang dalam pekerjaannya, dan itu masuk dalam pikiran saya. Ada benih jahat yang dimasukkan dalam perbendaharaan kehidupan saya. Bagaimana saya menyingkirkan hal itu? Yaitu dengan mengisinya kembali dengan firman Tuhan. Kita harus update lagi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kenapa harus terus-menerus harus diupdate, diperbaharui? Yaitu dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi supaya kita bisa istilahnya kayak detox rohani, itu kita harus setiap hari mempersembahkan tubuh kita. Karena tubuh kita ini daging tulma, jadi perlu dipersembahkan setiap hari buat Tuhan. Sebelum kita memulai hari kita, saudara-saudara, saya juga perlu mempersembahkan kehidupan saya, mempersembahkan tubuh saya ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya selama perjalanan dalam hari itu, saya tetap dalam tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya perbendaharaan saya dijaga. Karena ya seperti handphone smartphone, ada update otomatisnya. Jadi perbendaharaan kita itu ada update otomatisnya. Mau tidak mau, kita tidak bisa mencegah lingkungan sekitar kita untuk berbicara yang tidak baik sama kita. Kita nggak tahu. Misalnya saya lagi konflik sama Fani, terus mendadak saya mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Fani, otomatis saya sedang memberikan benih yang tidak baik buat perbendaharaan Fani. Nah, mau tidak mau, Fani harus membersihkan lagi kehidupannya, membersihkan lagi perbendaharaannya dengan firman Tuhan, dengan segala sesuatu yang sifatnya adalah kebenaran, supaya
apa yang keluar dari Fani tidak mengeluarkan kata-kata kasar lagi seperti saya. Dan juga di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-2 dan 3, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Saya rindu supaya kita semua jemaat SPD Philadelphia Jamblang itu kerinduannya adalah setiap hari renungi firman, setiap hari baca firman, setiap hari melakukan firman, supaya apa yang ada dalam perbendaharaan kita itu adalah firman Tuhan. Jadi itu otomatis jika kita menemukan masalah, jika kita sedang dalam tekanan, yang keluar itu adalah segala sesuatu yang isinya firman Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara isi balon air putih, terus dipencet, yang keluar kan air putih, nggak mungkin jus jeruk gitu loh. Jadi kalau misalnya saudara isi balon itu jus jeruk, nggak mungkin keluarnya biji durian. Itu nggak mungkin sekali. Jadi mau nggak mau, apa yang ada dalam diri kita, cara menguji perbendaharaan diri kita tuh paling gampang adalah memang lewat sebuah tekanan, lewat masalah. Itu akan keluar apa yang nongol, apa yang keluar, apa yang biasanya kita hidupi, apakah firman Tuhan atau perkataan orang atau kekhawatiran yang kita hidupi, atau kita baca ini, baca itu, tapi lupa baca firman, dan hasilnya segala sesuatu penuh kekhawatiran. Perenungan firman Tuhan setiap saat akan membuat perbendaharaan hidup kita itu kaya akan firman, saudara-saudara. Karena memang perbendaharaan kita itu seperti saya bilang tadi di awal, perbendaharaan kita itu diciptakan untuk Tuhan. Saya membuat sesuatu, pasti saya buat itu untuk keperluan saya. Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan menciptakan perbendaharaan dalam kehidupan saudara itu bukan untuk saudara, tapi untuk Tuhan sendiri, buat kemuliaan Tuhan. Jadi kita diciptakan, firman Tuhan bilang kan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di Efesus 2 ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita lihat dulu di kalimat, karena kita ini buatan Allah. Kita harus tahu dulu bahwa kita ini buatan Allah. Mungkin kalau ada saudara yang nggak tahu, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan baik, tapi perbendaharaan kita adalah sesuatu yang tidak baik? Bagaimana coba? Kan nggak mungkin. Cara satu-satunya adalah bertobat. Wahyu 3 ayat 19 firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi barang siapa yang Tuhan kasihi, Allah kasihi, Tuhan juga tidak segan-segan untuk menegur dan menghajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau misalnya Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan buat saudara hidup, pasti ada waktu juga buat saudara untuk bertobat. Mungkin bertobat dalam hal kekudusan,
mungkin bertobat dalam hal kejujuran, mungkin bertobat dalam hal kemunafikan, mungkin bertobat dalam hal kurang memperhatikan sesama. Kita harus bertobat dan berbalik. Firman Tuhan sudah jelas berkata seperti itu. Bertobat dan berbalik itu artinya putar balik. Jadi misalnya kita tahu arah Jakarta ke Cirebon itu paling cepat memang lewat Pantura. Tapi kita salah, kita arahnya dari Jakarta ke arah Banten, Serang. Berarti kan malah makin menjauh ke Cirebon. Kalau kita sudah tahu kita salah, mau nggak mau kita cari putaran balik, saudara-saudara. Kalau kita lagi nyetir tahu, oh Cirebon di arah belakang nih, salah nih, ya udahlah nyetir aja ke Banten, ke Serang, kali nemu apa, kan nggak mungkin. Kalau kita tahu tujuannya kita, kehidupan kita adalah Tuhan arahkan untuk hal-hal yang surgawi, hal-hal yang penuh dengan kebenaran, bahkan tujuan akhir kita itu kerajaan surga. Kalau kita tahu kita salah, Tuhan menyatakan kita salah, Tuhan sudah tegur, masa kita nggak mau putar balik, saudara-saudara? Kita kan harus mengutamakan kehidupan yang kekal itu. Kita harus mengutamakan keselamatan itu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu-waktu kita ini. Ganti saudara-saudara isi perbendaharaan kita yang jahat dengan yang baik, dengan yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap remeh rumah Tesauros itu. Jangan anggap remeh, kan dibilang di artinya rumah penyimpanan harta yang berharga atau penting. Jadi apa yang saudara anggap berharga penting dalam kehidupan saudara-saudara? Apakah kebanggaan saudara? Apakah ego saudara? Atau saudara menganggap harta benda itu penting? Apakah saudara menganggap masa depan itu penting sehingga saudara mati-matian mengerjakannya, mati-matian cari uang, mati-matian ninggalin Tuhan supaya masa depan saya aman, masa depan saudara aman? Itu tipuan iblis, saudara-saudara. Supaya perbendaharaan saudara itu penuh dengan tipuan si jahat. Kita harus sadari bahwa kita harusnya mengarah kepada surga, mengarah kepada kebenaran firman Tuhan, supaya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan juga bisa terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini, asalkan kita bertobat, asalkan kita bangun kehidupan kita lewat firman Tuhan, bangun kehidupan kita atas dasar kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran Kristus. Dan yang kedua, komunikasi dengan Tuhan itu lewat apa lagi? Pertama lewat firman, dan kedua lewat berdoa. Mungkin ayat ini udah pernah saya bawakan lewat video online, tapi coba kita baca lagi sekali lagi di Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Lukas 22 ayat 41 sampai 43. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus, saudara-saudara, di Taman Getsemani merasakan ketakutan yang sangat, tapi respon dia apa? Respon dia datang kepada Bapaknya, sehingga ketika dia sedang berdoa, dia dikuatkan kembali lewat malaikat. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara sedang dalam tekanan, sedang dalam masalah yang berat, tapi ketika saudara sudah membiasakan kehidupan saudara
bergaul dengan Tuhan, otomatis saudara juga akan terus mencari Tuhan. Salah satunya lewat berdoa. Lewat berdoalah perbendaharaan saudara juga semakin diperkaya dengan kuasa Tuhan. Lewat berdoalah saudara mendapatkan kekuatan baru. Mungkin masalah yang saudara hadapi seperti menghadapi jalan buntu, tapi percaya bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kita diberikan kekuatan baru. Ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita berdoa, perbendaharaan kita itu akan semakin diperbaharui dengan kasih Tuhan. Saya percaya ketika kita bangun kehidupan kita dengan gaya hidup berdoa, baca firman, pasti perbendaharaan kita itu sesuai dengan tujuan awalnya kita diciptakan, saudara-saudara. Ya seperti tadi yang saya bilang bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, karena penciptanya itu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Jangan sampai saudara-saudara tertipu dengan suara-suara si jahat. Jangan sampai saudara-saudara mengizinkan iblis supaya si jahat itu memberikan benih-benih yang jahat dalam perbendaharaan saudara. Biarlah kita dalam GSPD Philadelphia Jamblang saling menguatkan satu dengan yang lain. Pertama, saling mengintrospeksi diri. Apakah di dalam diri kita itu ada sesuatu yang jahat? Kalau masih ada, ya saudara berdoa, saudara baca firman. Kalaupun saudara membutuhkan pertolongan, cari orang yang benar-benar pantas, orang-orang yang benar-benar berkompeten untuk mengarahkan saudara kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saudara-saudara datang kepada mereka. Dan juga selanjutnya yaitu supaya kita dalam mengisi perbendaharaan kehidupan kita dengan hal-hal yang benar, lakukan kasih satu dengan yang lain, khususnya dalam jemaat GSPD Philadelphia Jamblang sesama anggota jemaat. Dengan begitu kita saling memperkaya perbendaharaan kita satu dengan yang lain dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Jangan sampai pergaulan jemaat di sini ada pergaulan yang penuh dengan gosip, pergaulan yang penuh dengan hal-hal yang melemahkan, pergaulan yang penuh dengan hal-hal yang jahat. Kita harus memberikan lewat mulut kita hal-hal yang penuh dengan penguatan. Jika ada salah satu anggota tubuh yang lemah, kita menguatkan supaya Tuhan memerintahkan berkat-berkat atas kehidupan saudara-saudara semua. Karena dengan begitu tercipta kerukunan. Dengan adanya kerukunan, firman Tuhan bilang bahwa disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat atas kehidupan jemaat GSPDI Philadelphia Jamblang. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Berkasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi hari ini mengajarkan kepada kita agar supaya hidup kita itu menjadi berharga. Kalau hidup kita menjadi berharga, saya percaya saudara rindu hidup kita dihargai oleh orang lain, hidup kita berharga kepada sesama dan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dan Tuhan justru juga inginkan itu saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita benar-benar berharga. Yang firman Allah katakan, hidup yang berharga di mata Tuhan adalah hidup yang sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya berikan satu ilustrasi. Ini hidup kita, botol. Kira-kira saudara kasih dalam Tuhan, kalau botol ini isinya air comberan, saudara mau bayar? Siapa yang mau bayar? Saudara buang. Air mineral ini saudara kasih dalam Tuhan, satu botol ini paling mahal. Kalau kita isi saudara kasih dalam dengan madu, harganya
puluhan ribu. Kalau kita isi sudah kasih dalam Tuhan dengan minyak wangi, wah, ratusan ribu. Jadi tidak sini kita bisa melihat, tergantung sudah kasih dalam Tuhan. Hidup kita dihargai tergantung isinya. Nah, ini sudah kasih dalam Tuhan. Masalahnya sudah kasih dalam Tuhan. Mungkin kita berdoa, kita berpikir, ya supaya hidup saya ini berharga, isinya berapa? Berharga, sudah kasih dalam Tuhan, kita berdoa, Tuhan, biar di hati saya, hidup saya diisi dengan firman, dengan hal-hal yang baik, Tuhan. Itu salah doanya. Berkasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan salah? Tuhan menciptakan kita, sudah dalam Tuhan. Mula Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Maksudnya segambar apa? Tuhan itu bebas, tidak terikat. Begitu juga manusia. Dia ciptakan manusia itu bebas, tidak terikat. Coba saja saudara punya anak. Saudara bilang, jangan main di sana ya, jangan main di kelenteng ya. Panas saja. Saudara nggak bisa jaga dia memang kurang pilihan anak. Kenapa Allah berkata kepada Adam, jangan makan itu buah? Loh, kenapa Tuhan bisa gunakan kuasa? Tapi Tuhan tahu Dia menciptakan Adam seperti dia, tidak bisa dilarang. Dia cuma kasih tahu, jangan makan. Kalau engkau makan rupanya mati, engkau akan keluar taman Eden. Jadi kita lihat saudara, akhirnya ada itu pilihan. Begitu juga dengan kita, saudara, kasih dalam hidup di dunia ini, di jalan ini, sudah kasih dalam Tuhan. Walaupun saya pendeta, ya bergaulan di mana-mana, sudah kasih dalam Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, kita melihat dan sikap hidup mereka yang keluar dari mereka, ya udah ada pemberannya, sudah kasih dalam Tuhan, ada yang tidak benarnya. Jadi kurang tergantung kita. Mana yang saudara dengar, yang saudara lihat, sudah kasih dalam, yang harus saudara isi di dalam hidupmu. Kalau comberan jangan mau. Kalau hal-hal yang baik, ya itulah yang isi. Taruh dalam hidup kita. Itulah yang membentuk hidup kita sehingga kita berharga, berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku telah memilih Daud karena dia berkenan kepadaku, sebab dia mentaati segala perintah. Daud isi hidupnya dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Itu sebabnya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia diberkati Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita rindu hidup kita berharga di hadapan Tuhan, isilah hal-hal yang baik dalam hidup. Dan sudah kasih dalam Tuhan, jangan saudara cuma berdoa, Tuhan isi. Kita suruh isi, Tuhan yang isi hati kita. Tidak bisa. Tuhan yang tergantung kamu, terserah kamu. Saya ciptakan kamu ya. Kamu yang memilih. Tak kalau kita bergaul dengan sesama, mau nggak mau kita tidak bisa pilih saudara kasih dalam kita akan berhadapan dengan siapa di masyarakat yang lain. Tetapi kalau kita sudah dekat dengan mereka, kita mengenal mereka, kurang tergantung saya, saudara, mana yang saudara mau isi. Itulah saudara kasih. Oleh sebab itu, mari pilihlah, isilah hidupmu dengan firman. Saudara, dalam pergaulan kita sehari-hari, sudah kasih Tuhan, kita bisa isi dari hal yang baik dari orang-orang lain untuk hidup. Dan kita menjadi orang yang berharga, bukan comberan, bukan comberan, tidak ada harganya. Tapi sudah kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, yang menentukan sudah kasih Tuhan berharga tidaknya hidup kita, isinya. Dan isinya itu kurang tergantung saudara yang mengisi, bukan Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Karena kita dihadapkan dengan semua macam manusia yang ada. Kurang tergantung kita. Haleluya. Ini saja sudah kasih Tuhan yang ingin saya sampaikan.
Jadi semuanya tergantung kembali kepada kita. Kalau kita ingin supaya kita benar-benar berharga secara lahiriah, ya sama. Kalau kita ingin berharga di mata Tuhan, sama. Isilah hidup dengan hal-hal yang berharga, yang mulia. Yesaya 43 ayat 7 katakan, semua manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk kemuliaan Allah. Kolose pasal 1 ayat 16, segala sesuatu diciptakan oleh Allah di atas bumi maupun di bawah bumi, dan dia ciptakan untuk dia dan bagi dia kemuliaan selama. Banyak ayat-ayat firman Tuhan. Jadi kita ada untuk kemuliaan. Bagaimana sih kita menjadi kemuliaan Tuhan kalau isinya comberan? Itulah. Mari sudah kasih dalam Tuhan, itu perlu kita saling mendoakan, saling berbagi melalui HP kita, bersaksi sudah kasih dalam Tuhan, agar supaya dengan kesaksian kita yang baik dari firman Allah itu kita isi hidup kita, sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, di mata sesama masyarakat yang bilang. Haleluya. Terima kasih sudah kasih dalam Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Tindakan ayat. Pemain musik ayat. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Kita akan nyanyikan satu pujian sudah kasih Tuhan ya. Ku rindu setiap waktu melakukan firman. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik buat kami. Amin. Tuhan hadir di tengah kami dan Kau menjamah kami melalui firman-Mu, melalui hadirat-Mu yang hadir bersama kami dalam pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kau hadir, Kau menjamah kami, dan hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Setiap pribadi kami yang sudah mendengar firman-Mu, pengertian yang ajaib daripada-Mu, hikmat-Mu Tuhan,
membuat kami jadi bijaksana. Haleluya. Dan Tuhan, apa yang kami sudah terima dalam firman-Mu membuat hidup kami, Tuhan, menjadi berharga di hadapan-Mu. Amin. Karena kami menaruh perkara yang baik, firman yang hidup dalam hidup kami, dan melakukan kebenaran itu, Tuhan, dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, pimpin lebih jauh. Yesus. Urapi lebih jauh dengan pengertian hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, pimpin oleh Roh Kudus-Mu kehidupan kami, Tuhan. Hari lepas hari untuk menjalani kehidupan ini. Biar hanya firman-Mu juga dan Roh Kudus memimpin menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus membawa kami kepada segala kebenaran. Di dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Kami percaya hikmat-Mu memberikan pengertian kepada kami, untuk kami memilih yang benar dan benar, untuk kami jalani, Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan kami saksi-Mu yang ajaib, buat kemuliaan nama-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih. Bentar juga kami akan mempersembahkan persembahan Tuhan buat pekerjaan Tuhan, Tuhan jamah dan memberkati Tuhan. Persembahan kami semua daripada Tuhan saja. Haleluya. Sucikan dan kuduskan. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus, di dalam darah Yesus. Doa kami untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Kekuatan di hidupku kudapatkan dalam Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, saudara. Yesus jawaban dalam hidup. Amin. Kita angkat tangan perkataan kita. Inaralos. Inaralos. Amin.
adalah pengakuan kami kepada Engkau ada di tengah-tengah kami. Wah, Tuhanlah yang menjadi jawaban di dalam segala hidup. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rindukan, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada ibadah pagi hari ini. Dan kami percaya seberapa banyak kami yang ada, Tuhan sudah melawat kami dan Tuhan sudah menjawab setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Engkau terima kesehatan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau terima berkat-berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kita pulang dengan kesehatan dari Tuhan. Kita pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya melalui jamaah-Mu seberapa banyak kami yang ada. Kami yang lemah Engkau sudah kuatkan. Melalui jamaah-Mu Engkau memulihkan setiap usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Melalui jamaah-Mu Tuhan, Engkau pulihkan rumah tangga jemaat Tuhan. Sehingga setiap rumah tangga jemaat Tuhan senantiasa diwarnai oleh sukacita surgawi, damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah terima firman. Firman itu ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya kalau firman pribadi Yesus ada dalam kehidupan kami, tidak ada satu virus apapun dapat menjamah kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun yang dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu kurang apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, Bapa, sadarkan kami agar supaya apa yang keluar dari hidup kami melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, sikap tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan, sehingga masyarakat Jamblang boleh mendapatkan dan melihat Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Melalui kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, dan pujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah balikan segala kasih, berpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami, sesuai dengan janji-Mu Bapa. Engkau buka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat-berkat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghambat berkat Tuhan kalau Tuhan memberkati jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kita katakan amin.